الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانه. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat di siang hari pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, khatib mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan kenikmatan yang tak disangka datangnya dari mana saja, dan juga diberi solusi dari setiap problem kehidupan yang kita alami. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara kenikmatan dan rezeki kita menjalani kehidupan di dunia ini adalah kelapangan hati. Dengan kelapangan hati, hidup kita terasa lebih tenang dan tidak risau. Kita akan lebih mudah mensyukuri nikmat sekecil apapun itu. Interaksi sosial kita akan lebih terjaga dan stabil karena kelapangan hati menciptakan ketenangan dalam bersikap. Bahkan kelapangan hati dapat menolong kita dikala kehilangan, sehingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu semua, sudah tentu kelapangan hati membuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Jemaah sekalian, berkenaan dengan kelapangan hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Yang artinya, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu azan. Quran surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Mengenai ayat ini, Syekh Wahab Al-Duhaili dalam tafsir Munir menjelaskan bahwa ayat tersebut turun
sebab Nabi Muhammad SAW merasa sempit hatinya tentang perkataan-perkataan buruk yang diucapkan oleh orang-orang musyrik dan juga penghinaan yang mereka lakukan. Allah menghimbau kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak berhenti dari menyebarkan risalahnya. Kemudian Allah memerintahkan untuk tawakal dan berserah diri kepadanya supaya dapat menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran yang membuat hatinya menjadi sempit. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih, memuji Allah, tahmid, banyak sholat dan bersujud hingga datang ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat-ayat surat Al-Hijr setidaknya ada pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, di mana pelajaran ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita selama di dunia. Seringkali kita dihinggapi rasa gelisah, kekhawatiran dan kerisauan oleh beragam sebab, baik itu sebab pekerjaan, masa depan, kesehatan, bahkan kematian. Sebab itu manusia butuh sekali kepada sesuatu yang dapat menenangkan hatinya. Sebagai seorang muslim, tentu kembali kepada Allah adalah satu-satunya cara agar hati kita menjadi teduh dan tenang. Ayat-ayat tadi setidaknya memberikan kita 4 cara untuk menanamkan kelapangan dalam hati kita, yaitu cara yang pertama dengan memperbanyak bacaan tasbih. Jamaah sekalian, membaca tasbih salah satunya adalah dengan mengucapkan subhanallah, yang mana memiliki arti maha suci Allah. Dengan membaca tasbih, maka ketenangan hati akan datang dan diri akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yaitu dengan memperbanyak pujian kepada Allah atau membaca tahmid. Bacaan tahmid yang kita kenal adalah alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz tahmid ini maknanya adalah segala puji bagi Allah. Artinya setiap segala kenikmatan, keindahan, pujian, sanjungan yang kita dapatkan sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada kemuliaan kecuali Allah yang telah menganugerahkan kepada kita. Sebab itu tidak patut kita menjadi orang yang sombong, karena apa yang kita peroleh hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca tahmid seraya menghayati maknanya, maka akan menimbulkan ketenangan dan kelapangan dalam hati kita. Cara yang ketiga yaitu dengan melaksanakan sholat. Sholat dapat menjadi sarana agar hati kita menjadi tenang, sebab sholat menjadi media bagi kita untuk menyempurnakan kesadaran kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita dituntut untuk memanjatkan doa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Cara yang keempat atau yang terakhir adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita sampai ajal menjemput. Demikianlah 4 amalan yang dapat membuat hati kita menjadi lapang, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Semoga
dengan mengamalkan 4 hal ini, kerisauan dan kecemasan yang sering menghantui kita dapat hilang dan digantikan dengan ketenangan dan keteduhan yang membuat hidup kita terasa damai. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الحساب والمحن ما ظهر منها وما بطن عن البلد الدنيا خاصة وسعي كل المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.